Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tugas analisa kegagalan kami dari kelompok 1 ke nama anggota. Saya sendiri Zeta Adiansa G1C017002. Selanjutnya Ade Maulana Saputra G1C017040. Selanjutnya Rozi Hendrawan G1C017049 dan Ahmad Faizal G1C017054. Baiklah, di mana kami mengambil topik presentasi ini dari KNKT berjudul rel patah di kilometer 49 plus 3/4 petak jalan antara stasiun Cilebut dengan stasiun Bogor, Daob 1 Jakarta pada tanggal 7 Maret 2018. Nah, adapun kronologis terjadinya kecelakaan ini pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekitar pukul 5:14 waktu Indonesia Barat dilaporkan adanya rel patah di kilometer 49 plus 3/4 petak jalan antara stasiun Cilebut dengan stasiun Bogor, jalur hulu, sehingga jalur tersebut tidak dapat dilalui sehingga perjalanan KRL harus berjalan bergantian menggunakan satu jalur. Sebagian perjalanan KRL tujuan Bogor diatur hanya sampai stasiun Bojonggede dan stasiun Cilebut untuk selanjutnya kembali lagi menuju stasiun Jakarta Kota, stasiun Angke, dan stasiun Jatinegara. Pada pukul 07.39 waktu Indonesia Barat, perbaikan sementara telah selesai dilakukan dan perjalanan KRL lintas stasiun Cilebut sampai stasiun Bogor kembali normal. Kejadian rel patah ini mengakibatkan gangguan operasional KRL sebanyak 8 perjalanan KRL dan jalur hulu tidak dapat dilalui selama 2 jam 25 menit. Nah, adapun untuk kronologisnya, yang pertama itu akibat dari insiden ini dari prasarananya rel patah sepanjang 45 cm. Kemudian untuk sarananya tidak ada. Nah, untuk operasionalnya jalan rel ke arah stasiun Cilebut dari stasiun Bogor tidak dapat dilalui selama 2 jam 25 menit. Nah, KRL bergantian dengan menggunakan satu jalur sehingga terdapat antrian dari DAT menuju stasiun Bogor. Nah, untuk korban manusianya tidak ada dan evakuasinya untuk prasarananya dilakukan perbaikan sementara rel yang patah di lokasi kejadian. Untuk operasional, selama proses perbaikan prasarana, perjalanan kereta api menggunakan jalur hilir. Nah, untuk data investigasi jalan relnya, yang pertama itu ada cacat pada permukaan kepala rel. Kemudian dilihat jejak benturan plat sambung dengan bagian bawah kepala rel. Kemudian bisa kita lihat di sini ada permukaan ujung rel pada sambungan tidak rata. Kemudian deformasi plastis pada lubang rel web. Dilanjutkan dengan indikasi mud pumping pada daerah sambungan serta konfigurasi sambungan dengan 4 buah baut. Nah, untuk analisisnya, yang pertama itu mekanisme terjadinya patah rel. Mekanismenya itu terdiri dari sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adanya takikan di permukaan ujung rel pada daerah sambungan. Kemudian, indikasi adanya mud pumping dan kualitas sambungan yang buruk menyebabkan defleksi yang besar pada rel, sehingga pada rel akan turun ketika bagian rel ini dilalui oleh sarana, kemudian menghantam kepala rel berikutnya. Nah, bisa dilihat gambarnya seperti di samping, dia akan membentur kepala rel berikutnya. Nah, kemudian adanya takikan sebagai awal terjadinya patah lelah. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Selanjutnya adalah prosedur pemotongan rel. Pada kejadian rel patah ini ditemukan permukaan yang tidak rata di kedua ujung rel pada sambungan.
Permukaan yang tidak rata ini adalah hasil dari pemotongan rel dengan metode oxy cutting atau oxyethylene cutting atau flame cutting atau memotong pijar. Seharusnya setelah dipotong dengan menggunakan pemotong pijar, permukaan kasar hasil potongan harus dirapikan kembali. Proses pemotongan dengan menggunakan pemotong pijar menghasilkan daerah HAZ yang luas. HAZ dalam kasus ini merupakan daerah yang terkena pengaruh panas selama proses pemotongan. Dengan pemotong pijar dengan menggunakan api yang lebar, di mana daerah ini mengalami kecepatan pemanasan yang lambat, pendinginan yang cepat, dan penggunaan api yang lebar. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan struktur metalurgi akibat pengerjaan tersebut. Perubahan struktur metalurgi tersebut dapat menyebabkan tegangan sisa, penurunan kekuatan material, peningkatan kegetasan atau brittleness-nya, dan penurunan resistensi terhadap korosi dan keretakan. Dalam buku 6A seri Perjana, metode kerja perawatan jalan rel, tidak diperbolehkan memotong rel dan melubangi rel dengan pemotong pijar. Pengerjaan pemotong harus dilakukan dengan gergaji rel. Begitu pula dengan pelubangan rel harus menggunakan mesin bor. Kemudian 3. Pengaruh jumlah baut dan clamping force pada sambungan. Pada kejadian ini, sambungan hanya terdapat 4 buah baut yang mengikat 2 buah pelat penyambung. Ditemukan bekas pukulan pada daerah kontak face plate di permukaan bawah kepala rel, fishing surface, pada rel. Adanya bekas pukulan pada fishing surface mengindikasikan bahwa clamping force sambungan baut rendah. Ketika sambungan baut kendur, gauge pitch face plate atau clamping force akan menurun dan ayunan vertical displacement serta tegangan di daerah transisi antara kepala dan badan rel atau rail head rail web menjadi meningkat. Dapat pula dikatakan bahwa keadaan ini terjadi karena kontak yang tidak baik antar rel dan plat penyambung yang dikarenakan kualitas sambungan yang buruk. Kemudian pengenduran sendiri atau self-loosening yang terjadi pada baut dengan mur disebabkan oleh getaran yang tinggi atau beban geser yang berulang, sehingga menyebabkan pergeseran pada sambungan dan nilai initial preload atau pretension pada baut yang terlalu kecil. Hal ini dapat mengakibatkan nilai pretension pada baut-baut yang ada di sambungan menjadi bervariasi, sehingga memungkinkan terdapat baut dengan nilai pretension baut yang kecil atau under tighten, atau nilai pretension baut yang terlalu besar. Pada saat pengencangan, penggunaan kunci torsi dapat dipertimbangkan, sehingga secara otomatis dapat menghindari clamping force yang kurang atau berlebihan pada sambungan. Kemudian kesimpulannya yaitu pertama adalah temuan. 1. Terdapat permukaan yang tidak rata serta banyak sudut tajam atau takikan pada permukaan rel N hasil pekerjaan dengan pemotongan pijar. Kemudian terdapat cacat pada permukaan kepala rel yang patah gompal. Kemudian adanya indikasi mud pumping di lokasi patahnya rel. Sambungan menggunakan 4 buah baut untuk mengikat plat sambung. Adanya bekas pukulan atau benturan plat sambungan dengan rel pada daerah kontak fishing surface. Adanya deformasi plastis akibat benturan batang baut pada lubang rail web di dekat rail N. Investigasi tidak menemukan adanya standar nilai torsi pengencangan baut pada sambungan rel. Kemudian pada lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2011 ditemukan bahwa peralatan untuk mengencangkan baut pada sambungan adalah dengan menggunakan kunci Inggris. Kemudian, himbauan pelarangan memotong rel dengan pemotong pijar sudah tercantum pada buku 6A seri Perjana, metode kerja perawatan jalan rel yang dikeluarkan oleh PT Kereta Api Persero pada tahun 2012. Kemudian, pada daerah sambungan, retak makro pada rel akan sulit terlihat karena tertutup oleh plat sambung, sehingga berkemungkinan tidak terdeteksi oleh petugas memeriksa jalannya rel. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan yang faktor-faktor yang berkontribusi. Yang pertama itu kondisi permulaan pada rel N tidak rata serta banyak sudut tajam atau takikan hasil pengerjaan dengan pemotongan pijar, di mana hal ini berperan sebagai titik konsentrasi tegangan ketika struktur sambungan rel mengalami pembebanan rangkaian kereta api. Yang kedua, kualitas sambungan yang buruk yaitu clamping force yang rendah, di mana hal ini
menyebabkan vertical displacement yang tinggi ketika dilewati beban rangkaian kereta api sehingga menghasilkan kenaikan upper fillet stress. Dan yang ketiga, kualitas tumpuan struktural yang tidak baik, yaitu adanya indikasi mud pumping pada bantalan penumpu sambungan rel sehingga meningkatkan vertical displacement pada sambungan tersebut. Selanjutnya yaitu rekomendasi segera yang disarankan oleh pihak KNKT. Yang pertama yaitu untuk Direktorat Jenderal Perkereta-apian. Saran yang pertama yaitu melakukan pengawasan terhadap keselamatan prasarana perkereta-apian, khususnya permasalahan kehandalan kualitas sambungan rel pada sambungan rel dengan menggunakan sambungan baut. Dan yang kedua, mengevaluasi kembali peraturan yang terkait dengan standar, prosedur, dan tata cara pemasangan dan perawatan jalan rel khususnya terhadap komponen-komponen yang terdapat pada sambungan rel dengan menggunakan sambungan baut. Saran yang kedua untuk PT Kereta Api Indonesia Persero. Untuk saran yang pertama yaitu memastikan nilai torsi pengencangan sambungan baut pada jalan rel sesuai dengan grade baut yang digunakan untuk mengendalikan self loosening pada sambungan baut sehingga tujuan perawatan yaitu mempertahankan kehandalan dapat tercapai. Yang kedua, memastikan untuk tidak menggunakan pemotong pijar dalam pengerjaan pemotongan dan pelubangan rel sesuai dengan buku A6 seri Perjana 2012 dengan judul Metode Kerja Perawatan Jalan Rel yang dikeluarkan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero. Saran ketiga, melakukan pemeriksaan uji tak rusak atau pemeriksaan dengan metode lainnya pada sambungan yang telah terpasang dengan tujuan untuk memastikan tidak adanya retakan pada rel di daerah sambungan yang tertutup dengan plat sambung. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami tentang analisa kegagalan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.